Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Belakangan ini, ruang publik kita diramaikan oleh perdebatan sengit. Pemicunya adalah rilis survei kepuasan publik terhadap pemerintah yang menunjukkan tren penurunan. Efeknya, banyak pihak mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak sensitif, defensif, bahkan dituduh anti kritik karena mempertanyakan balik hasil survei tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah benar skeptisisme Prabowo itu salah atau keliru? Atau jangan-jangan sebagai pemimpin negara, beliau justru sedang bersikap rasional dalam melihat data yang memang secara ilmiah masih sangat bisa diperdebatkan. Mari kita bedah secara objektif. No filter, I got no filter. No filter, I got no filter. No filter, I got no. Pertama, kita harus sepakat dulu bahwa survei opini publik itu bukan ilmu matematika atau sains eksak yang kebenarannya mutlak 100%. Angka kepuasan publik itu sangat elastis dan mudah dibentuk oleh teknis operasional lembaga riset itu sendiri. Coba kita lihat fakta baru-baru ini. Lembaga survei SMRC merilis tingkat kepuasan di angka 51,1%. Sementara di waktu yang hampir bersamaan, IPO merilis angka 63%. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa beda jauh sampai selisih belasan persen? Jawabnya ada pada metodologi. SMRC dominan menggunakan survei telepon yang menjangkau kelas menengah kritis. Sementara IPO menggunakan tatap muka langsung. Belum lagi urutan pertanyaan. Jika responden dicecar pertanyaan ekonomi yang sulit di awal kuesioner, otomatis di akhir mereka akan menjawab tidak puas. Jadi, angka survei itu adalah produk dari cara bertanya, bukan potret mati kenyataan. Dan pemirsa, mengenai metode ini, lebih detailnya akan kita bahas pada video tersendiri. Jadi, silahkan subscribe dulu channel yang mencerahkan ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan. Kedua, mari bicara soal keadilan dalam demokrasi. Banyak pengamat menuntut Prabowo untuk percaya dan menerima begitu saja hasil survei ini sebagai representasi dari 200 juta lebih pemilih Indonesia. Padahal, sampel yang diambil hanya sekitar 749 sampai 1.200 orang. Ini dapat dipastikan tidak adil dan tidak representatif. Sebab dengan jumlah sampel sebanyak itu, sulit untuk menyebut mereka telah mewakili seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari banyak kelompok. Secara teoritis, sampel yang representatif adalah sampel yang dapat mewakili semua kelompok. Pertanyaannya, apakah jumlah sampel yang digunakan lembaga-lembaga survei itu telah dapat mewakili semua kelompok yang ada? Jawabnya, pasti tidak. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat secara dua arah. Jika lembaga riset bebas merilis estimasi probabilitas mereka yang menyudutkan pemerintah, maka seorang presiden juga memiliki hak konstitusional yang sama untuk menyanggah, mempertanyakan validitas, atau mengkritik motif di balik pengumpulan data tersebut. Hak kritik tidak boleh dimonopoli oleh satu pihak saja. Menolak didikte oleh angka statistik yang bias bukanlah bentuk pembungkaman, melainkan bagian dari dialektika politik yang sah. Ketiga, seorang pemimpin sejati tidak boleh menyetir negara hanya berdasarkan arah angin opini publik. Jika pemerintah sibuk mengubah kebijakan setiap kali angka survei turun, maka program strategis bangsa ini akan terbengkalai. Langkah Prabowo yang memilih mengabaikan fluktuasi angka tersebut membuktikan bahwa beliau fokus pada visi jangka panjang. Pemerintah saat ini dihadapkan pada target besar, swasembada pangan, kemandirian energi, dan hilirisasi nasional. Kebijakan-kebijakan makro seperti ini membutuhkan waktu untuk dirasakan dampaknya di tingkat akar rumput dan tidak bisa diukur secara instan lewat kuesioner kilat. Dapat dibaca bahwa respons keras Prabowo adalah sinyal bahwa kabinetnya
bekerja untuk hasil real bagi rakyat di masa depan, bukan demi mengejar popularitas semu di atas kertas survei. Jadi, alih-alih melihatnya sebagai sikap antikritik, skeptisisme pemerintah terhadap survei-survei ini sebenarnya adalah bentuk perlindungan terhadap jalannya pemerintahan agar tidak didikte oleh narasi elektoral yang partisan. Nah, pemirsa, bagaimana menurut kalian? Apakah wajar jika seorang pemimpin mempertanyakan validitas data survei? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat, silakan like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat pemberitahuan bahwa video berikutnya sudah dirilis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. No